Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Suara Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sidoarjo yang senantiasa berkhidmat untuk umat. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang bersama dengan salah satu ahli dan pakar konsultan dari waris dalam permasalahan waris yang dalam hal ini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Beliau adalah Abah Haji Fadol. Kita sama-sama bersama. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Bukti saya bisa hadir di studio ini, saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Pak Mabuk juga dalam keadaan sehat. Amin. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dan sehat walafiat semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang tata cara pembagian waris. Dalam hal ini bagaimana Pak Fadol tentang tata cara pembagian waris menurut agama Islam? Ya. Terima kasih Pak Mahbub, para pemirsa dimanapun Anda berada. Tentang tata cara pembagian waris, itu merupakan bagi muamalah di antara bukti-bukti yang ada. Jadi pintu masuk untuk mengawali kita membagi waris itu adalah adanya orang meninggal dunia. Adanya orang yang meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia itu bukan waris itu namanya. Yang kedua, ada harta yang ditinggalkan. Orang meninggal tidak punya harta, apa yang diwaris? Tidak mungkin. Gitu ya. Jadi harus ada harta yang ditinggalkan oleh siapa? Yang meninggal dunia. Harus ada harta yang ditinggalkan itu. Nah, harta yang ditinggalkan ini macamnya ada dua. Ada harta bawaan dan ada harta bersama atau bunuh gini. Apa harta bawaan, apa harta bersama atau gunung. Harta bawaan itu artinya harta yang diperoleh oleh masing-masing pasangan sebagai suami istri dengan catatan sebelum menikah. Sebelum menikah ya Pak ya? Jadi masing-masing membawa sendiri-sendiri. Iya, contoh Pak Mahbub. Sebelum menikah apa? Jualan ikan. Ternyata dari jualan ikan ini Pak Mahbub bisa beli rumah, bisa beli mobil. Maka ini dikatakan harta bawaan. Atau Pak Mahbub ya diberikan hibah oleh orang tua Pak Mahbub, apakah dari ayah atau ibu, atau ketika orang tua Pak Mahbub meninggal dunia, ada harta waris daripada orang tua Pak Mahbub, maka ini dikatakan harta bawaan masing-masing pasangan yang diperoleh sebelum nikah. Sebelum nikah atau pada waktu nikah. Apa? Ada hibah dari orang tua. Atau ada waris dari orang tua ketika orang tua meninggal dunia, maka itu dikatakan harta bawaan masing-masing pasangan sebagai seorang suami istri. Nah, harta yang bersama itu apa? Harta kuno gini. Harta yang diperoleh masing-masing pasangan setelah menikah. Setelah menikah. Nah, dulu ada pasangan ini ketika menikah kendaraannya itu kendaraan sepeda ontel. Nah, setelah menikah dengan kredit kita punya, akhirnya bisa beli yang namanya sepeda motor.
atau rumah. Oh, nggih. Nah, baik itu yang aktif adalah suami atau istri hanya duduk di rumah. Itu harta bersama, atau suami istri sama-sama bekerja. Ya, sebagai wanita karir mengumpulkan harta, maka itu harta bersama. Atau istri yang aktif bekerja, suami jaga anak, maka itu dikatakan harta bersama atau gunung gini. Karena apa? Diperolehnya itu pada waktu setelah menikah. Kata kuncinya di situ, Pak, ya. Setelah menikah menjadi harta bersama atau gunung gini. Nah, itu ya, pintu masuknya. Nah, yang berikutnya, sebab-sebab orang mendapatkan warisan. Yang pertama azzaud, karena perkawinan. Siapa? Karena perkawinan ini ada dua, Pak Mabuk. Nah, yang pertama Pak, suami. Kan gitu. Ahli kawin itu tidak bisa sendirian, harus ada pasangannya. Sebagai suami azzaud, sebagai istri zaujah. Zaujah kan itu maksudnya kan gitu. Nah, maka itu masing-masing di antara kedua pasangan salah satu meninggal dunia, maka ada pembagian waris. Itu dari pasangan. Yang kedua dari nasab. Apa keturunan. Yang mana itu, Pak? Ya. Suami istri. Pertama ke atas. Siapa? Jika yang meninggal itu masih ada orang tuanya, katakan suami meninggal dunia, masih ada orang tuanya, ayah ibu, maka mendapat bagian waris. Oh, bagiannya. Iya. Ayah ibu itu yang ke atas. Yang ke bawah siapa? Anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau tidak ada anak, nanti ke bawah siapa? Pengganti cucu. Kan gitu. Oh, begitu. Iya. Kalau anaknya meninggal berarti cucunya dapat. Oh, begitu. Nah, itu. Nah, sekarang ke samping. Kalau memang tidak ada anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, ke samping saudara. Baik saudara ahun sakikun. Nah, saudara seayah seibu. Kandung gitu, Pak, ya. Saudara kandung. Iya, seayah seibu. Bibitnya sama, kandungannya sama, pabriknya sama. Iya, sakikun kan gitu, sakikun kan gitu. Atau akun atau ukhtun li'ab, saudara laki-laki seayah, atau saudara perempuan seayah kan gitu. Kalau tidak ada saudara seayah seibu seayah, maka akun lil saudara seibu. Nah, itu tentang sebab-sebab orang mendapatkan warisan ada dua. Satu karena azzaud, perkawinan. Yang kedua karena nasab. Nasab ke atas siapa? Ayah ibu. Kalau ayah ibu tidak ada, kakeknya masih ada, dapat itu kan gitu. Ayah ibu ada, kakek masih ada, kakek tidak dapat bagian terhijab itu namanya. Anak ada, ya cucu ada, tidak ada apa cucu itu karena terhijab. Apa? Ayah. Jadi ya, diambilkan yang terdekat dulu. Kalau yang dekat ada, berarti yang jauh terhalang. Itu sebab-sebab orang yang mendapatkan warisan. Sekarang orang yang tidak dapatkan warisan, walaupun itu azzaud an-nasab, siapa itu? Satu beda agama. Beda agama. Tidak dapat ini. Tidak dapat mendapatkan hak waris itu tidak dapat. Ya. Satu Islam, satu Kristen, Hindu, Buddha. Kemarin ada konsultasi pada kami di Dimas. Iya. Pak, saya ini agama Kristen. Apakah saya mendapatkan hak waris? Secara aturan agama kami tidak mendapatkan hak waris jenengan. Tapi kalau di rembuk secara keluargaan, apakah sama nafas
dibolehkan, tapi secara hukum dari agama kami tidak mendapatkan hak waris. Itu yang pertama, beda agama. Yang kedua, al-qatil, pembunuh. Al-qatil, pembunuh. Hanya tentang jumhur ulama mengatakan, Pak Mabuk, al-qatil amdi, yang tidak mendapatkan bagian waris itu adalah pembunuh sengaja. Pak Mabuk ini kan dulu dari syari ya kan? Sengaja ya, kan ada macam-macam itu kan, pembunuhan. Ada qatil amdi, ada pembunuh yang sengaja. Yang kedua ada qatil shibul amdi, pembunuhan serupa yang sengaja. Yang ketiga qatil khata'i, pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, yang tidak dapat yang mana, Pak? Para ulama berbeda pendapat ini, Pak Mabuk. Nah, itu perlu nanti ada kajian tersendiri. Oh begitu ya? Di episode sebelum selanjutnya aja gitu. Iya, dibahas nanti tentang siapa pembunuh yang bagaimana yang tidak mendapatkan waris. Yang jelas pembunuh yang sengaja ini tidak mendapatkan hak waris. Hanya pembunuh yang kedua itu serupa yang sengaja, dan pembunuh yang tidak sengaja ini ikhtilaful ulama. Terjadi perbedaan pendapat ulama mensikapi tentang pembunuhan yang tidak sengaja dan serupa yang sengaja. Kan begitu. Itu ya. Terkait tentang yang namanya sebab-sebab orang yang tidak mendapatkan hak waris. Yang pertama, beda agama. Yang kedua, sebagai seorang pembunuh. Dalam fikih ada 3 tadi. Yang pasti tidak mendapatkan bagian waris itu pembunuhan yang sengaja. Terencana sengaja. Itu pasti tidak dapat. Kalau jauh ya. Iya. Kami kira sudah cukup untuk materi hari ini, Bang. Oh iya. Ya, kita ulas sebentar tentang pintu masuk adanya waris itu ada 2. Yang pertama adalah proses meninggalnya seseorang, dan yang kedua adalah harta yang diwariskan. Kemudian untuk sebab-sebab waris itu ada 2. Yang pertama adalah adanya pernikahan, dan yang kedua adanya nasab, baik itu yang dari atas ayah atau ibu, baik itu yang dari bawah ada anak dan cucu, kemudian ada yang dari samping, yakni saudara dari yang meninggal dunia. Tapi itu pun dengan syarat kalau masih ada yang terdekat maka itu terhijab. Kemudian untuk yang selanjutnya yang tidak berhak untuk mendapatkan waris, ada sebabnya ada 2, yaitu yang pertama adalah berbeda agama, agamanya beda. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah pembunuhan. Demikian suara dakwah penyuluh agama pada pagi hari ini. Kita jumpa kembali di sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.